Ini tuh jam 17.34, 20 menit lagi. Astagfirullah, gue kaget banget. Kamera gue gak fokus. Aku dari tadi. Lusur waktu maghrib. Resort mewah ramai penunggu. Meskipun udah tutup bertahun-tahun, tapi masih banyak jejak kehidupan di sini. Resort mewah ini udah sepi pengunjung sejak 5 tahun yang lalu, dan akhirnya tutup permanen sejak COVID. Luasnya sekitar 5 hektar. Gue kesini bareng Putri Erika. Resort ini tuh berada di antara jalan kecil, tapi ketika udah masuk, itu besar banget. Lokasinya tuh bener-bener luas, dan baru masuk aja kita disambut sama parkiran yang bener-bener luas. Kalau kita masuk sedikit, di situ ada pohon besar yang tumbang nutupin 2/3 jalan. Di bagian kiri dan kanan itu tuh ada gedung yang besar banget dan bener-bener udah rusak. Apalagi di bagian kirinya itu ada kolam renang juga. Gue mulai menjelajahi bagian kanan resort ini. Baru masuk nih, gue tiba-tiba udah kebelet pipis dong. Kamu pipis? Tadi gak ngomong, kan gak boleh sembarangan. Untungnya di luar resort ini gue nemu toilet yang sebenarnya udah gak layak dipakai. Tapi ya terpaksa, mau gimana lagi, yang penting kagak pipis di dalam resort itu kan. Udah lega nih, kita balik ke dalam resort dan gue langsung ngelewatin jalan yang setapak. Kanan kirinya itu penuh dengan pohon dan rumput-rumput tinggi. Di sini gue baru inget nih kalau sebentar lagi maghrib coy. Ini tuh jam 17.34, 20 menit lagi. Astagfirullah, gue kaget banget. Udah deh, gue buru-buru ke kamar villa yang ada 2 lantai nih. Di sini dari luar itu kelihatan kamarnya rusak parah. Gak ada jendela, plafonnya bener-bener rubuh, terus juga tangganya gak ada pegangannya sama sekali. Di lantai 1 pun ada kamar yang gelap banget. Dari kamera sih kelihatannya masih banyak cahaya ya guys, tapi ini sebenarnya udah gelap gulita. Di dalamnya itu ada rak kayu yang rusak, kasurnya pun ada yang kebalik, terus juga kamar mandinya tuh sempit banget. Gue lanjut nih naik ke lantai 2 guys, melewati tangga yang bener-bener bahaya, dan ternyata lebih horor guys. Soalnya apa? Plafon di sini tuh udah pada jebol, sampai kelihatan pondasi besi bangunannya tuh kelihatan. Gue di sini naiknya hati-hati banget karena takut ambruk. Mana kita berlima di sini langsung ke atas semua lagi. Baru aja naik nih, temen gue Bang Rian itu ada yang ngomong kasar guys, sampai semua kita negur dia. Tolong tidak ngomong kasar. Soalnya kita udah janjian sebenarnya, setiap ke tempat terbengkalai kita nggak boleh sompral atau ngomong kasar. Dan percaya nggak percaya, di akhir Bang Rian yang ngomong kasar ini sempet dijailin penunggu resort ini. Tonton aja deh ntar sampai habis. Nah, waktu di atas villa ini, gila ya, viewsnya itu bagus banget loh. Gue bisa ngeliat pemandangan alam yang bener-bener bikin mata tuh seger. Gue kebayang dulu kalau resortnya masih berfungsi, itu pasti bagus banget ini guys. Dan cocok banget dijadiin villa kumpul keluarga gitu. Ini bagus loh. Aku udah bisa kayak kebayang dulu kalau misalnya ini bagus tuh ya, semuanya ini bagus. Ini tuh viewsnya bagus di sini, hawanya tuh juga adem. Nah, akhirnya gue sampai nih ke bagian balkon yang bener-bener berbahaya banget karena nggak ada penyangganya. Dan gue ngeliat ke gedung seberang yang bener-bener gede dan gelap. Emang nanti kita bakal ke situ guys. Guys, kita berdua nanti bakalan keluar ke sana. Gimana caranya? Terbang. Enggak. Kita turun dulu, nanti kita ke sana naik lagi. Akhirnya kita udah turun dari gedung ini dan kita keluar. Pas mau menuju ke gedung satunya lagi, langit itu bener-bener udah mulai gelap. Sampai gue harus masang lighting tambahan. Dengar lagi pada ngaji, waktunya nelusur waktu maghrib. Perasaan gue di sini tuh udah mulai pengen berlindung di mobil gitu guys, karena ini waktu bener-bener udah hampir maghrib banget. Tapi baru 1 gedung yang kita masukin guys, masih ada 2 gedung lainnya nih. Jadi ya kita lanjutin penelusuran waktu maghribnya. Nah, gedung yang ini tuh lorongnya
panjang banget, gelap, dan isinya itu ada 8 kamar. Masing-masing 4 di kanan dan 4 di kiri. Ruangannya itu luas banget dan di dinding luarnya itu masih ada nomor ruangan yang kayak begini. Tapi sayangnya pintu, jendela, sampai saklarnya itu udah pada hilang karena diambilin guys sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk dijual lagi. Ya udahlah, lanjut tuh gue menelusuri lorong yang udah makin mulai gelap banget. Kita ketemu sama aula yang besar banget dan isinya itu penuh barang-barang random. Ada batok kelapa, sepatu heels, dan dindingnya itu isinya tuh coretan-coretan gitu. Ada juga bekas orang nyalain api unggun. Nah, di sini gue merasa kayak pantesan ya dari tadi gue nggak ngerasain merinding banget gitu. Padahal di sini udah maghrib. Karena mungkin gedung ini itu dulunya masih sering didatengin orang gitu guys. Yang dimana kayaknya anak-anak muda sering nongki di sini kan, banyak coretan-coretan gitu sama ada api unggun gitu. Bahkan ada bekas bungkus snack yang berantakan di mana-mana. Hari makin gelap dan suara ngajinya pun makin kencang. Jadilah nih gue bergegas ke gedung utama hotel ini yang ada di bagian kiri. Tapi sebelumnya gue tuh tertarik banget untuk pergi ke kolam renangnya guys yang ada di bagian depan gedung ini. Dan di sini kolam renangnya itu outdoor yang airnya bener-bener udah hijau seijo-ijonya. Itu penuh lumut guys, sampai kayak kelihatannya tuh udah kayak gelap banget, kayak menghitam gitu loh. Ada yang mau nyelam di sini? Kebayang sih ini kalau masih ada ya, masih ditempatin tuh bagus banget. Lihat views dari jendela itu pasti langsung kayak ke orang-orang yang lagi berenang di sini. Ini tuh kolam renang 10 kali 5 meter, cukup besar ya. Untuk kedalamannya jelas gue nggak tahu ya guys, karena gue belum pernah nyemplung di situ dan tidak tertulis juga sih. Teman-teman gue juga kayaknya kagak ada yang mau nyebur di sana guys. Di sini lu bisa lihat ya, di luar itu beneran hawanya udah kayak maghrib, gelap banget, terus langit juga udah menyeramkan ya. Mana di bagian kanan itu juga kayak kebun semua. Lu lihat aja dah, segelap ini kalau gue nggak pakai lighting, vibes horornya tuh dapet banget. Tapi jujur gue gak ngerasain apa-apa. Makanya gue masih bisa senyum-senyum kayak begini. Di sisi luarnya itu ada ruangan kecil yang suram banget. Ngelihatnya aja gue sesek guys. Waktu gue lagi asing ngeliatin ruangannya, tiba-tiba gue panik karena salah satu temen gue yang namanya Sally itu hilang dari rombongan. Sally mana? Sel, jangan misah. Bukannya gimana-gimana nih ya, gue udah deg-degan sendiri karena ini waktunya maghrib nih. Kalau misah-misah kan bukannya makin bahaya. Jadi ya udahlah, gue mutusin untuk ke bagian indoornya guys. Pas banget nih di gedung terakhir di bagian kiri, dan yep, di dalamnya nggak ada cahaya sama sekali. Feeling gue ini adalah bagian restoran guys. Soalnya posisinya itu ada di samping kolam renang dan di sini ada furnitur-furnitur bambu yang udah kebalik kayak begini. Biasanya furnitur kayak gini tuh dipakai untuk naruh makanan guys di hotel-hotel. Pas waktu gue ngeliat kiri kanan, di bagian dinding restoran ini tuh ada tulisan Arab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama kali nih gue ngeliat ada tulisan Arab yang sangat bermanfaat di gedung-gedung terbengkalai kayak begini. Mengingat nelusur sebelumnya itu ke gedung Panti Jompo yang kayak begini tuh biasanya dipakai buat orang berdoa minta tolong sama yang gaib kan ya. Lanjutlah nih, gue jalan memasuki gedung ini guys, yang bener-bener udah gelap banget. Gue ngeliatin satu persatu ruangannya ini, tuh di situ ada kamar hotel, terus juga ada aula yang besar banget. Dan sama guys, furniturnya hilang, pintu, jendela, dan dinding-dindingnya pun bahkan pun hilang guys. Gipsumnya itu juga udah dicongkel-congkel. Nah di sini gue masih biasa aja guys, karena gue ngerasa resort ini tuh masih sering didatengin orang. Tapi ya sumpah, gue nggak sadar sama sekali kalau dari tadi itu gue udah ngeremehin tempat ini. Dari sini gue berkali-kali kena gangguan guys. Mulai dari kamera yang ngeblur terus nggak fokus. Kamera gue nggak fokus. Aku dari tadi. Kata-katanya kan kalau misalnya kamera udah bener-bener tanda-tanda nggak fokus kayak begini, itu katanya ada setan di depan kamera kita. Jadinya kamera itu berusaha untuk fokus ke mereka yang bentukannya itu seperti kabut transparan. Nah di menit ini juga pas waktu kita mau jalan turun, tiba-tiba gue denger ini guys. Tadi aku denger ada orang di sini kayak ada yang gerak ya. Dan lo tahu, Erika pun nanya seperti ini. Hujan ya bang? Hah, hujan dari mana? Orang sama sekali kagak ada hujan. Kayak orang ambil air gak sih bang? Iya. Iya kan? Iya kan? Orang ambil air. Iya, pokoknya dari sini, gak tahu gua. Merinding.
Di sini kita semua langsung pada merinding dan tangannya Bang Rian pun sampai gemeteran guys. Kagak kuat dia megang kamera lagi. Erika itu sampai ngecek lokasi sekitar, itu suara apa tadi guys? Karena nggak ada manusia di sana di bagian gedung itu. Dia bolak-balik nih bilangin kita semua jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jangan takut ya. Tapi ya jujur kagak mempan buat kita yang saat itu emang lagi parno. Ya udah tuh, udah kita kagak nemu apa-apa dan akhirnya gue sama Erika mencairkan suasana dengan seperti ini. Setelah itu kita akhirnya mutusin untuk udahin aja penelusuran ini guys. Dan kita turun ke lantai 1. Tapi sampainya di lantai bawah nih, baru turun selesai dari tangga, lagi-lagi gue dengar suara. Tadi itu suara apa ya? Cetek gitu. Nggak, tadi gue juga denger yang di atas juga, yang di bawah sini juga. Udah lah, langsung buru-buru cabut, kita keluar. Dan bener-bener di luar kelihatannya udah sangat-sangat super gelap. Tidak ada lampu sama sekali. Dan juga udah mulai bermunculan suara jangkrik guys di semak-semak. Yuk mari kita pulang. Eits, tidak guys. Kita semua mau lanjut ke lokasi selanjutnya. Siap untuk nyeram. Ih, serem. Terpaksa nih harus explore malam-malam karena ya sudah malam, terus emang masih ada satu lokasi yang belum kita datengin. Dan lu tahu, kita semua baru nyadar kalau ini adalah malam Jumat Kliwon. Nih lu intip sendiri gimana penelusuran kita di tempat selanjutnya. Kalau kalian suka video gue, dukung gue dengan cara subscribe, nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau gue upload video yang baru. Dan juga like, komen, dan share ke teman kalian yang bakal suka video ini. Segitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Cucu ini cucu. Dah, bye.